Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadas. Sengaja saya kuat-kuat karena di depan saya ada anak muda ya, yang saat ini menjadi ketua umum partai ya. Tapi bukan partai seputar ibu kota ya. Bukan partai seputar istana, tapi partai yang lebih besar dari itu, yaitu partai umat. Kalau partai seputar istana itu ada orang bilang PSI katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ridho Rahmadi. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, Bung Ridho, karena saya dilihatin Bung Ridho Rahmadi, saya jadi tegang. Jadi ini kehormatan bagi Refli Harun Channel ya, kedatangan salah satu ketua umum partai. Jadi ketua umum partai yang sudah datang ke sini selain Partai Umat, baru Partai Masyumi alias Ahmad Yani ya, Partai Masyumi gitu. Karena memang politik Refli Harun Channel ini lebih pada politik untuk memberikan another perspektif ya, bukan perspektif yang mainstream gitu ya. Jadi terima kasih Bung Ridho, sehat ya? Sehat alhamdulillah. Oke. Jadi Bung Ridho ini salah satu pemimpin partai yang masih berusia muda. Kelahiran 85 ya? 85. Waduh, muda sekali ya. Tapi kalau dilihat saya Refli Harun nggak beda-beda tipis lah. Kelihatan beda-beda tipis. Jadi Bung Ridho firm ya, Partai Umat mau mengajukan judicial review. Insya Allah ya, agak deketin sedikit ya. Mungkin agak biar tidak terlalu ini. Ya, insya Allah. Ya. Oke. Nah, sebelumnya begini. Sebelum bicara mengenai judicial review ini, saya ingin tanya dulu lah kasus terbaru nih soal Habib Bahar, ya kan? Habib Bahar bin Smith, barangkali ada sikap Partai Umat terhadap kasus ini. Kita tidak melihat Habib Baharnya ya, tapi kita melihat fenomena penegakan hukum. Mungkin ada pendapat, silakan. Ya. Ridho. Jadi dalam beberapa kali kesempatan kita sampaikan, pemerintah saat ini memang cenderung represif ya. Jadi partisanship menganggap sebagian, menjatuhkan sebagian yang lainnya. Kemudian khususnya untuk oposisi yaitu sangat menekan gitu. Jadi dalam beberapa kali kejadian kita lihat ya, hukum ini digunakan untuk membidik mana yang mana yang dimaui gitu. Jadi beberapa tokoh ditangkap, beberapa organisasi dibuat terlarang gitu. Jadi beberapa kali kita memang kita sampaikan dan ini jadi concern kita. Jadi ini tidak mengagetkan ya, tapi ini sesuatu yang sangat memprihatinkan. Jadi karena terus terjadi gitu. Jadi saya mengikuti berita itu, Habib Bahar bin Smith yang kemarin malam gitu ya. Kemarin malam diperiksa sore, kemudian ditahan dini harinya gitu. Diperiksa tanggal 3. Hari Senin, hari pertama kerja di bulan di tahun yang baru, kemudian malamnya langsung diadakan surat penangkapan dan penahanan. Jadi ini sering kami sampaikan, ini adalah ciri low politics. Politik kualitas rendah. Jadi untuk politik ya, untuk mencapai tujuannya itu dilakukan, dihalalkan segala cara. The ends justify the means tadi. Itu yang kita lihat. Jadi tujuan menghalalkan tujuan menghalalkan segala cara. Tujuan menghalalkan segala cara ya. Iya, tapi persoalannya adalah equality ya, soal kesamaan hak ya. Orang lain mengatakan walaupun ini kasus yang katakanlah ya, mungkin sebenarnya kasus ecek-ecek aja sebenarnya kan, kok tapi diproses cepat. Tapi orang mengatakan, loh kasus lain kok nggak diproses juga gitu. Ada concern juga Partai Umat di situ. Ya persis tadi kan, jadi memilih-milih gitu ya. Jadi itu tajam ke lawan, tumpul ke kawan tadi. Jadi selama pemerintah masih menggunakan atau mempertahankan mindset seperti ini ya rasanya kita tidak bisa berharap banyak lah gitu ya. Jadi memang harus
potong mata rantainya itu loh. Oke. Dan pemotongannya harus 2024. Ya itu yang konstitusional ya, yang ada waktunya. Tapi kalau Allah mengisikan barangkali juga luar biasa lebih cepat, ya. gitu ya. Itu kayak Rocky Gerung gitu. Yang namanya pergantian atau perubahan politik itu bisa terjadi pada waktunya, mundur dari waktunya, atau bisa lebih cepat dari waktunya. dan itu adalah sunatullah ya. Tidak ada yang kekal ya. Oke, ada statement lain soal Habib Bahrin sebelum saya kemudian akan meminta dan kita berkenalan lebih jauh ya. Ya, jadi memang semangat Partai Umat adalah lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Ya, demi menegakkan keadilan, ya kita minta dibebaskan. Singkat itu insya Allah. Ya. Mudah-mudahan ya. Dan perlakuan yang sama di hadapan hukum terhadap yang lainnya. Bung Ridho ya, sebelum kita membahas soal tadi soal yang terkait dengan judicial review Partai Umat, dan terima kasih ya, kita sudah berkolaborasi ya, untuk hal yang kebaikan. Mudah-mudahan hal baik ya. Bukan berarti Refli Harun pendukung Partai Umat, tidak. Refli Harun pendukung 0%. Nah, itu ya kan kira-kira begitu ya. Iya juga nggak apa-apa. Saya pendukung kebaikan. Keadilan. Ya, jadi kebaikan, keadilan, hal-hal yang baik dan adil pasti saya dukung ya. Mas Ridho ketika menjadi ketua umum Partai Umat, ini saya harus frankly speaking, nggak boleh saya make up untuk itu. Banyak yang kemudian mempersoalkan ini sebagai a newcomer in politics, ya kan? Tapi walaupun PhD PhD di bidang artificial intelligence ya, tetapi kan di politik itu betul-betul newcomer, langsung jadi ketua. Orang mengatakan lah, apa bedanya Pak Amin dengan sebuah partai yang saya nggak mau nyebut nama partainya lagi yang dia kritik gitu. Gimana jawabannya, Mas Ridho? Jadi insya Allah mudah-mudahan tidak menyesal kita secara langsung begini ya. Secara langsung ini ya. Secara langsung. Jadi gini, insya Allah proses pemilihan itu adalah musyawarah. Jadi ya mungkin tidak terlalu detail, tapi yang mengusulkan nama saya juga bukan Bapak ya, bukan Pak Amin. Bukan Pak Amin ya. Ya kemudian ditanggapi forum dan seterusnya. Dan kemudian insya Allah ya kami yakin ya, saya yakin bahwa diusulkan nama saya kemudian disepakati forum itu karena pertama insya Allah karena alasan meritokrasi. Saya sebagai teknokrat. Kapasitas saya di sana. Kemudian juga insya Allah. Sebelumnya apa pekerjaan sebelumnya? Dosen di Universitas Islam Indonesia. UII. UI 1 ya. Teknik Informatika. Dosen di UI 1 katanya. UI 1. Ya, kalau di sini UI 2 ini. UI 1. Jadi jabatan dosen ditinggalkan full atau masih part time? Ini masih dalam proses administrasi lah dari kampus masih ada komunikasi gitu. Tapi kan sebenarnya kan tidak harus keluar kalau dia dosen swasta kan? Iya, tergantung statuta kampus ya. Statuta kampusnya melarang. Melarang ya, tapi kemudian ada usulan untuk cuti di luar tanggungan. Ini sudah dikomunikasikan. Silakan dilanjutkan tadi. Ya, saya mana tadi? Soal musyawarah memilih gitu. Jadi kemudian kedua, jadi alasan meritokrasi sebagai teknokrat. Kedua, insya Allah karena integritas ya dan loyalitas ya, insya Allah. Jadi, loyalitas terhadap Partai Umat ya tentunya ya. Iya, terhadap perjuangan Amin Rais ya sekarang ya representasinya buahnya adalah Partai Umat. Jadi awal dulu saya mempersiapkan diri saya untuk bantu di bidang IT-nya. Jadi sekitar mungkin 4 bulan sebelum deklarasi saya membuat berbagai macam aplikasi ya, dengan beberapa mahasiswa itu, kemudian analisis big data dan seterusnya. Jadi saya fokus di situ waktu itu. Awalnya. Dan sebenarnya kalau kita bicara tentang kepartaian ya support teknologi itu penting sekali ya. Ya kita ingin berbeda lah gitu. Tapi orang kemudian saya juga termasuk yang bertanya ya, ini nggak basa-basi tanyanya. Kenapa nggak dipilih Hanafi ya, Hanafi Rais yang memang kemarin ada masalah ya, saya tidak tahu masalahnya separah mana, tapi orang bertanya kan Hanafi jauh lebih pengalaman ya, dan lebih senior juga dari sisi usia ya, atau sama ya? Lebih tua beberapa tahun. Sudah 40-an beliau ya berarti ya?
Sudah 40 tahun. Oke. Oke. Ya, jadi waktu itu memang Mas Hanafi masa pemulihan. Masa pemulihan setelah kecelakaan. Ya, kemudian jadi harus ada alternatif lain waktu itu. Ya, karena beliau memang waktu itu butuh waktu ya, step by step itu tidak bisa langsung waktu itu. Ya. Tapi sekarang Insya Allah beliau juga aktif. Dan sudah pulih. Di Majelis Syura. Sudah jauh lebih baik. Sudah bisa. Maaf, ada pengaruhnya kemarin sekarang secara fisik. Ya, di pemulihan itu seperti bertahap ya. Dari kemudian berjalan dan segala, tapi sekarang sudah bisa bahkan nyetir dan segala. Tapi soft skillnya nggak ya? Komunikasi segala macam lancar. Syukur ya kalau begitu. Nah, Partai Umat ini ya, kan orang mengatakan bahwa membuat partai mungkin gampang, ya kan? Apalagi sekelas tokoh Pak Amin ya. Tapi untuk lolos ikut pemilu kan nggak gampang. Kalau serius sih masih bisa ditembus. Jangan lupa partai seperti PBB saja, PKPI yang sudah karatan dari pemilu 1999 itu nggak lolos ikut pemilu dan harus lolos dengan sidang dulu, entah di Bawaslu atau di PT UN ya. Jangan-jangan pasukan Mas Ridho yang dibawa ke sini ada juga itu korban PBB. Jangan-jangan ya. Gimana? Ya, jadi kita menyusun rencana, ya, proyeksi-proyeksi yang insya Allah terukur. Ya. Jadi mulai rekrutmen anggota secara jumlah kita kan mengamati PKPU walaupun belum keluar ya, target-target minimal itu kita coba lebihkan dan seterusnya. Kemudian juga kita gabungkan dengan strategi pencalekan dini. Jadi kita insya Allah ada program 10.000 bacalek muda. Di situ nanti kita buat aturan setiap bacalek yang masuk administrasi dan tahap pendidikan itu ada target-target harus memperoleh KTA sekian dan sekian gitu. Jadi dan itu menarik ya, bacalek itu akan dimulai kapan launchingnya? 22 Desember itu sudah mulai yang batch 1. 22 Desember kemarin ya. I see. Berapa orang? Sampai Februari kita buka pendaftaran dulu. Pertama nanti pendaftaran dulu, baru seleksi dan ada beberapa tahap. Nanti kemudian batch 2. Tapi nggak tidak angin surga ya. Artinya kalau mereka sudah lolos, ya mereka akan jadi caleg. Iya, ya artinya kalau memenuhi kriteria proses gitu. Proses yang kan nggak kalau sudah partai besar kan biasanya kan jadi bacalek dikasih angin surga. Begitu mau musim pemilu digeser dia. Nah, insya Allah dalam hal ini kita standarnya standar profesional, insya Allah yang coba kita bangun. Lalu ada lagi tantangan bagi partai baru, parliamentary threshold. Parliamentary threshold sekarang 4% dan tidak ditingkatkan karena tidak ada review atau perubahan undang-undang pemilu, Undang-Undang 7 2017. Tapi jangan salah juga. Partai yang lama seperti PBB susah lolos, berkali-kali nggak lolos, PKPI nggak lolos, bahkan PSI, partai anak muda dengan semangat anak muda, dengan topangan kekuasaan juga ya, nggak lolos juga. Partai Umat orang bertanya, Partai Gelora juga ya, karena nggak ada Gelora saya nggak akan tanya. Orang katakanlah saya biar Partai Umat semangat, saya underestimate loh sama Partai Umat bisa lolos parliamentary threshold. Weh sekalian. Gimana? Ya, jadi pertama sekarang di Partai Umat komposisinya kalau dari partai-partai sebelumnya itu kan ada dari partai lama itu ya. Kemudian juga ada dari PBB, ada Pak Kaban, kita ada beberapa tokoh lain di situ. Jadi ada ceruk yang sudah insya Allah established ya gitu. Kalau kita hitung ya, insya Allah persentase 4% sudah mungkin lebih sedikit gitu. Hanya saja kalau saya sering menyampaikan 4% dari hitungan berapa? Dari 100 juta atau berapa? Bukan dari kursi tadi, dari perolehan kursi. Kalau kita dari dua partai lama itu. Ya. Iya. Kan ada. Iya. Ini saya nyebutnya kok agak ini ya, nyebut partai itu. Partai lama gitu. Iya, partai lama. Iya. Dan PBB gitu partainya ya. Pak Kaban ya kan? Ya, partainya Pak Amin gitu. Partainya Pak Amin, partainya Pak kita Kaban. Kita berasumsi minimal masing-masing setengah di sini ikut gitu. Kalau kita jumlahkan dan beberapa elemen kelompok lain itu insya Allah kita 4% itu
bukan menggampangkan ya, Iya. tapi insya Allah cukup visible untuk meraih visible. itu ya. Jadi 4% itu harus dari memang 4% dari suara sah kan. Tapi saya pengen tahu hitungannya nih, itu 4% dari apa ini? Yang dibilang 4% ini? Dari ini ya kan, Dari pemilih atau dari kursi atau dari apa? dari kursi. Oh, dari kursi. Oke. Dari kursi. Karena- Nah, kemudian Ya. nah sekarang agak kita melihat dari pemilih gitu. Oke. Demografinya besok itu 2024 yang berusia 17 hingga 40 tahun Ya. itu di atas 54%. Bahkan satu versi mengatakan 60%. Oke. Itu penonton Repli Harun Channel itu. Gitu ya. Ya. Nah, ini pas ini berarti ya. 24 sih. 24 sampai 54. Ya. Nah, saya ada tesis lah yang sejauh ini masih saya pegang kuat gitu ya, satu hipotesis bahwa ya Ceruk tadi yang mengikuti perjuangan Amin Rais, perjuangan Pak Kaban dan yang platformnya kira-kira mirip itu di usia 40 tahun ke atas. Oke. Ya. Nah, ini kita perlu menyasar, perlu membangun ya, perlu menanam pohon baru di yang 17 hingga 40 tahun. Oke. Yang porsinya tadi jauh lebih besar gitu. Oke. Jadi kita seperti politik dua dimensi dalam hal ini, maintain yang sudah ada, yang insya Allah Ya. sudah established, Ya. yang mungkin ada deviasi positif tambahan lah karena Ya. beberapa partai bergoyang, Oke. tapi mungkin sudah penuh sesak karena dikonfirm oleh electoral volatility Ya. pemilu 2019 yang paling kecil dibanding pemilu sebelumnya. Jadi stabilitas perolehan suara partai yang cukup stabil itu 2019. Oke. Nah, kita coba juga buka lahan baru di 17 hingga 40 tahun. Oke. Insya Allah. Ini pendekatan-pendekatan anak muda. Gitu. Oke. Wah. Jadi sahabat era sekalian ya, kita ini sekarang ditonton lebih dari 1.000 orang sudah. Jadi setelah kita buka tadi, dan silakan sobat era yang mau tanya langsung kepada Bung Ridho Rahmadi ya. Saya Ridho itu RIDHO. Oh DHO ya. Ridho ya. RIDHO, Rahmadinya? RAHMADI. Nah, kenapa saya suka sekali mengkonfirmasi nama orang yang benar? Karena kadang-kadang orang itu tidak mau menuliskan yang benar. Berarti Ridho Rahmadi ya. Jadi silakan bertanya ya. Mudah-mudahan nanti bisa langsung dijawab. Kebetulan jarang-jarang kan ada anak muda jadi ketua umum partai. Dan siapa tahu mau jadi bacalek juga. Kira-kira begitu ya. Mendaftar jadi bacalek. Apalagi kalau dapat door prize dari Repli Harun Channel, siapa yang tanya dan dijawab pertanyaannya langsung jadi bacalek. Jadi itu ya. Kalau misalnya kita bicara suara, mau berapa bukan persen lagi ya. Saya pengen berapa juta yang ingin diraup. Estimasi. Kalau kita sejauh Saya ini, kasih range. ya. Pesimis, optimis. Prediksi 2024. Optimis. Enggak, maksudnya range-nya itu. Ya. Berapa. Kalau yang pesimisnya sekitar sekian, optimisnya sekitar sekian. Atau enggak, ini ada angka yang lebih Ya, relatif. sejauh ini memang kita itu ketika berdiskusi kuantifikasi jumlah kursi lebih sering ya. Jadi kita ada target ini ya. Ya. Contohnya untuk DPR RI setiap dapil Ya. itu kita menargetkan insya Allah 1 anggota legislatif. Ya, oke. Nah, dengan proyeksi itu ada 81-an ya. Ya. Itu insya Allah kita berharap 3 besar. Oke. Dan seterusnya seperti itu ya. Ya, cuma kalau seandainya kursinya sudah banyak ya pasti 4%-nya terlampaui pasti threshold-nya. Karena kan threshold kan dihitung dari jumlah suara sah kan ya. Jadi baru kemudian penghitungan kursi. Oke. Apalagi ada yang mau disampaikan sebelum saya tanya soal threshold ini, presidensial threshold? Mumpung di era channel, mumpung dilihat orang gitu, kesini boleh juga. Ya. Jadi menyambung yang tadi, ya. Jadi insya Allah dalam proyeksi 2024 itu kita fokus ke 2 dimensi tadi ya, politik 2 dimensi. Pertama, maintain yang insya Allah sudah established ya, loyalis Amin Rais, Pak MS Kaban dan golongan-golongan yang platform perjuangan insya Allah sama. Kita ingin membangun ataupun buka atau babat alas ya di yang 17 hingga 40 tahun tadi. Jadi di sini kami mengajak segenap anak muda Indonesia ya untuk bergabung ya. Bergabung kalau di Partai Umat sekarang ada program Bacalek ini, tapi pokoknya adalah bahwa untuk ya kita bermimpi Indonesia ini
punya masa depan yang bagus, yang gemilang, itu harus ada usaha bersama, ya, tidak mungkin sendiri-sendiri. Jadi di Ali Imran 104, 105 itu isyarat amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau di Partai Umat, lawan kezaliman tegakkan keadilan, itu adalah harus bersama-sama, isi semua jalur yang mungkin, ya. Kalau di Partai Umat politik, tapi pendidikan, kesehatan, ya, kebudayaan semua harus diisi. Insya Allah tadi perjuangan yang bersama itu akan membuahkan hasil untuk Indonesia, insya Allah. Lawan kezaliman tegakkan keadilan itu apa? Semboyan atau apa? Itu tagline perjuangan, ya. Oke. Tagline perjuangan Partai Umat. Ya. Soalnya di sini ada tulis juga, lawan kezaliman tegakkan keadilan, dikasih api-api sama dia. Tapi ada juga love Partai Umat. Ini ada yang bertanya serius ya, Bung Ridho ya. Saya panggil Bung itu karena kalau saya bilang kalau Bung itu masih ada peluang untuk menjadi calon presiden. Oh, ya kan? gitu. Kalau Bang itu cuma pilkada DKI. Oh. Kalau Mas cuma wali kota Solo. Makanya harus saya panggil Bung, ya kan. Dari Kusairi Driver, tapi namanya Kusairi ya. Bagaimana Bapak menjelaskan kepada calon pemilih yang sudah pesimis pada keamanahan pemimpin? Biasa ini. Gitu. Ya, jadi itu bukan hal yang mengagetkan. Saya sendiri berangkat dari dunia akademisi ya. Itu ya sebagian merasa memang dunia politik ini transaksional, ya, sebagian melihat bahkan itu kotor dan seterusnya. Jadi ini memang bukan yang mengagetkan. Hanya saja memang kalau kita berbicara agama Islam itu kan agama yang kafah. Jadi semua aspek kehidupan termasuk politik harus dibina, dibangun begitu. Ya, jadi ya memang betul ya. Biarlah itu yang kotor-kotor itu memang jadikan, kalau bisa jadikan masa lalu dengan kehadiran Partai Umat ini. Kemudian ya untuk bersih-bersih jangan takut kotor gitu ya. Jadi itu jangan resiko kalau kita bersih-bersih ya sedikit mungkin agak kotor-kotor sedikit gitu ya. Tapi insya Allah ya, dengan gagasan-gagasan yang kami sampaikan, program-program yang kami sampaikan, itu nanti jadi penciri yang berbeda dengan apa yang membuat mungkin anak-anak muda itu memang cenderung antipati. Memang risetnya seperti itu. Mereka antipati terhadap politik. Tapi ya, tidak hanya partai tapi antipati terhadap politik praktis, ya. Ini ada yang nanya lagi, Bung Ridho ya. Nanya apa tujuan Partai Umat berdiri nih? Tujuannya untuk mencari kekuasaan tuh kalau partai politik. itu literatur resminya kan? Ya. Tapi apa tujuannya nih? Tadi ada yang nanya seperti itu. Ya, jadi mungkin singkatnya kita lihat banyak ketidakadilan ya, banyak kezaliman. Tadi contohnya kalau tadi kita mulai dari kasus Habib Bahar ya. Kemudian nanti kita lihat ekonomi ya, belum lagi nanti kita lihat disparitas pendidikan dan seterusnya. Itu harus dibenarkan ya. Karena itu banyak ketidakadilan, banyak kezaliman. Ya tujuannya untuk memperbaiki itu semua ya. Melalui jalur politik, insya Allah kalau nanti masuk legislatif kita bisa membuat undang-undang, peraturan-peraturan yang pro rakyat. Masuk eksekutif, kita bisa buat kebijakan-kebijakan yang langsung tanda tangan kita bisa membuat kebijakan itu kemaslahatan umat. Ini ada tanya saya terakhir ya, sebelum kita ngomong presidensial threshold. Bang Refli, beneran Partai Umat ini mementingkan umat? Apa umatnya partai aja atau bagaimana? Jelasin. Jadi asas kita itu Islam rahmatan lil alamin. Ya. Jadi Islam bagi semuanya ya? Bagi semuanya, ya bahkan tidak hanya manusia gitu kan. Tapi insya Allah kalau untuk manusia ya semuanya. Gitu. Makhluk Tuhan juga ya? Tapi non Muslim bisa menjadi anggota Partai Umat? Bisa. Jadi menurut undang-undang sih boleh. Iya. Jadi contohnya ya. Sahabat-sahabat kita memanggil ini membiasakan diri sahabat. Sahabat ya. Kalau Refli Harun kan sobat ya, sama. Ini secara DNA sudah mirip ya. Nanti mungkin bisa kita ya boleh lah nanti. Itu sahabat-sahabat pengurus ketua DPW di wilayah timur Papua Barat tuh sahabat-sahabat kita non Muslim. Dan itu rata-rata ex partai lama ya? Atau ada yang enggak juga. Ada yang baru. Malah completely new itu baru mereka.
Oke, Bung Rido ya, tidak terasa kita sudah berbincang 24 menit ya. Nah, sekarang presidensial threshold. Kenapa tiba-tiba saya sebenarnya pertanyaan ini nggak perlu saya sampaikan, tapi kan Sobat Era tahu kan, nggak perlu tahu. Kenapa Partai Umat akhirnya juga turun, ingin threshold 0%. Ya. Jadi mumpung di sini, jadi saya ambil waktu ya untuk menjelaskan itu. Silakan. Indonesia itu negara besar, ya. Sumber daya melimpah, jumlah pulau saja 17.000, saking besarnya teritori itu harus dibagi 3 waktu. Ya. Jadi masa depan Indonesia itu ditentukan ke kualitas kepemimpinan nasional. Ya. Jadi kalau formula ya kita berharap Indonesia itu masa depannya gemilang, maju ya dan seterusnya. Formulanya ya salah satu variabel yang penting adalah kepemimpinan nasional. Nah, kami melihat tidak mungkin kita serahkan kepemimpinan nasional itu kepada sekelompok elit yang berputar-putar itu saja. Ya. Yang kita lihat sesungguhnya sudah tidak merdeka lagi. Ya. Artinya tidak merdeka di sini itu dekat dengan oligarki. Gitu. Jadi nanti menjelang pileg, pilpres itu suara rakyat dibutuhkan. Begitu selesai, kemudian seakan-akan lupa, ya. Kemudian mereka membuat kebijakan-kebijakan yang malah pro kaum oligark. Gitu. Nah, jadi kita sampaikan bahwa ini harus bahasanya dibuat tidak mungkin atau dibuat dimustahilkan ya, dimustahilkan calon presiden, calon wakil presiden yang ya hanya melakukan pencitraan gitu ya. Yang melakukan pencitraan yang mengecoh ya, yang sesungguhnya tidak paham ideologi negara, falsafah negara, kebudayaan bangsa ya, atau kebutuhan mutlak bangsa ini. Nah, untuk itu kita perlu alternatif pemimpin ya yang akan mengisi kepemimpinan nasional ini gitu. Maka jalan pertama kita lihat bahwa presidensial threshold ini harus 0% supaya alternatif tadi banyak yang bisa masuk. Kemudian baru kita berbicara kriteria. Jadi itu mengapa alasan kita insya Allah mengajukan presidensial threshold 0% itu. Ya, alasannya kurang lebih sama dengan mereka yang 0%. Ya. Intinya adalah kita buka slotnya dulu, kita buka kompetisi yang fair, siapapun terpilih, kita harapkan itu yang terbaik ya. Yang terbaik dari yang terbaik, bukan yang terbaik dari 2 yang terjelek. Oke, kalau itu masalah. Segera akan diajukan ya. Kebetulan memang kita kerjasama dalam konteks ini ya. Insya Allah besok atau lusa atau pekan ini kita ajukan ya. Pekan ini insya Allah. Ya. Jadi masih hanya soal-soal teknikal saja ya, soal tanda tangan, finalisasi dan lain sebagainya. Bung Rido, apa harapannya dengan presidensial threshold ini? Walaupun tadi sudah disampaikan alasannya, itu alasan sekaligus harapan sesungguhnya. Tapi mungkin ada yang harapan lain ya dengan adanya threshold ini. Ya itu tadi sebenarnya kembali lagi tadi kita tidak ingin berputar pada nanti kalau kotak suara yang namanya itu saja yang kita tahu tipologi yang mungkin setali 3 uang lah. Kita pengen alternatif baru. Dari alternatif baru tadi, kemudian ini juga penting, kita harusnya sebagai bangsa punya kriteria gitu. Jadi kriterianya pertama umpamanya kapabilitas intelektualitasnya, kedua track recordnya, apalagi zaman digital ini mudah kita melihat track record seseorang. Jadi jangan yang hanya tidak pernah memberikan gagasan, ide-idenya, hanya pencitraan, masuk got, naik motor, naik pohon dan seterusnya, jangan seperti itu gitu. Juga harus kita bedah total. Yang masuk got, naik motor itu siapa? Siapapun ya gitu. Kemudian yang ketiga juga kita bedah itu masa lalunya hingga masa kini ya. Jadi menurut saya itu yang harusnya jadi mekanisme lah bersama gitu. Kalau dalam bahasa Rocky Gerung, kita mau beli kucing tapi karungnya dibolongi. Bisa dilihat. Ya, tapi saya bilang kita beli kucing tanpa karung. Biar kelihatan. Closing statement mungkin Bung Rido untuk Sobat Era sekalian dalam konteks pilkada 0% ini. Tapi saya ingin membacakan 1-2 komentar dulu ya. Karena ini bergerak terus ke ini. Dan lumayan kita ditonton 1.500 ya yang watching now. Kemudian partai macam-macam nih, masuk got, pencitraan pakai motor,
keren nggak tuh? Beda lagi nih. Kemarin salam 0% ya. Oke. Ya ada pro dan kontra. Jadi ini keonaran yang virtual ini. Karena hati-hati, keonaran tuh bisa faktual, bisa virtual. Ini keonaran virtual ya. Salam 0% jika nanti masuk parlemen. Apa strategi Bapak untuk penegakan hukum dan demokrasi? Silakan. Yang pertama, kalau terutama hukum ya, ini juga demokrasi. Pertama kita sasar itu ya, pasal-pasal ya yang multitafsir, yang karet ya, itu harus kita rubah ya, sehingga tidak ada multitafsir, sehingga seperti UIT ya, korbannya Bang Budiani itu kan korban UIT itu ya, itu tidak terjadi lagi lah ya gitu. Jadi intinya adalah perbaikan undang-undang, peraturan-peraturan yang nanti bisa multitafsir ataupun tidak pro rakyat. Itu yang menurut saya paling penting ketika kita masuk legislatif, syukur plus eksekutif. Lengkaplah sudah gitu. Wah, itu tadi bilang lengkaplah sudah, bisa juga eksekutif. Ini ada tempting ya, yang menggoda ini. Salam dari Baku Hantam TV. Tapi namanya Baku Hantam TV, tapi bagus komentarnya. Salam sama Prof Amin. Pak Dr. Ridho, rakyat rindu dengan suara-suara kritis Prof Amin. Semoga Prof Amin bersedia maju di 2024. Ya kalau doa kita amini saja. Amin ya. Amin. Ya, saya ingat dulu ya tulisan F. Saifullah, mengaminkan rais, meraiskan amin. Mengaminkan rais, meraiskan amin ya. 2024 Pak Amin berapa tahun usianya? Beliau sekarang 77 ya. Kelahiran 44 beliau. 44. Sekarang beliau 77 sekarang. Oh, 77. 77 sekarang. Oke, 44 berarti. Ya. 77 ditambah 3 tahun lagi 80 tahun. 80. Tapi 91 tahun ada contohnya. Iya. Muhammad. Jadi insya Allah masih muda. Pokoknya, ya 20 tahun dari pemuda kan. Staf pemuda menurut WHO kan 60 tahun kan. Kalau 80 tahun berarti baru 20 tahun dari pemuda. Sorry Pak Amin ya, salam Prof. Silakan closing statement ke Sobat Era sekalian. Ya, demi masa depan Indonesia yang kebilang tadi, kami sebutkan bahwa formula yang penting ya mengandung variabel kepemimpinan nasional. Ya. Kualitas kepemimpinan nasional ini mau tidak mau harus kita jaga, kita kawal, nanti jatuh pada orang-orang memang punya kompetensi, punya kapabilitas dan punya kemampuan. Ya untuk itu pintu pertama saat ini adalah memang ya kita harus membuka pintu presidensial threshold 0% tadi. Jadi saya mengajak segenap anak bangsa untuk mendukung gerakan ini yang sekarang kita gaung-gaungkan dengan salam 0% ya. Jadi harapannya itu nanti bisa dikabulkan dan tahap berikutnya mari kita bersama tentukan kriteria pemimpin yang kita maui. Pikirannya begitu. Oke, ya saudara sekalian, itu tadi dengan Bung Ridho Rahmadi ya, Ketua Umum Partai Umat. Jangan lupa M-nya double. Ya kan? Kalau umat biasa, ini umat ya, pasti lebih banyak M-nya ya. Karena itu mudah-mudahan nanti Partai Umat menjadi partai yang baik ke depan, sukses ya. Yang penting adalah menjadi partai yang memenuhi harapan masyarakat, terutama umat. Tadi ya, rahmatan lil alamin. Sebagaimana Islam itu sendiri. Itu saja saudara sekalian. Terima kasih banyak Mas Bung Ridho ya. Bung Refli. Gara-gara Mas Bung jadi Mas Bung juga. Kita dengarkan pertama salam 0% dulu ya. Kedua pemimpin yang adil. Ini ada sedikit cerita tentang lagu ini sebelum diputar ya. Salam 0% itu kampanye kita sama-sama salam 0%. Dan pemimpin adil ini syair yang saya buat mengenai padang mahsyar, di mana tidak ada naungan kecuali pemimpin yang adil. Nah, mudah-mudahan Bung Ridho adalah salah satu orang yang dinaungi di padang mahsyar karena bersikap adil. Amin. Oke, luar biasa. Dalam kondisi apapun dia sebut mertuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Salam 0%, salam 0%, oh ucapkan salam 0%.
saat matahari demokrasi masih bersinar di negeri ini. Salam bagi lahirnya pemimpin, pemimpin jujur, pemimpin amanah. Hapus ambang batas, yuk sekali lagi. Buang 20%, hilangkan 25%. Hapus ambang batas, yuk sekali lagi. Buang 20%, hilangkan 25%. Hapus ambang batas, yuk sekali lagi. Ucapkan salam 0%. Semoga Tuhan merestui. Semoga Indonesia diberkahi. Salam 0%. Ketika matahari hanya di atas kepala, panas melelehkan padang yang luas. Tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil. Tuhan memberi kabar gembira. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Tapi engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau diselamatkan. Oh, dari hari pembalasan engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Oh, kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Wow, tak ada bateranu, tak ada penyelamat, maka adilah kau pemimpin. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Oh, kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Wow, tak ada bateranu, tak ada penyelamat, maka adilah kau pemimpin. Tuhan memberi kabar gembira untukmu pemimpin adil. Oh, bagimu imamun adil.